Oke, balik lagi ke segmen bahas mesin bersama Cosi. Iya. Ini segmen spesial buat gue nih Mas, Nah. karena yang lain gak ada yang mau bahas mesin. Bro doang yang mau bahas mesin. Iya, karena katanya ribet. Banyak banget perintilannya. Iya, betul. Oke, kita kenal dulu Mas. Nama gue Oke. Cosi Mas. Hadi. Oke, langsung aja nih Mas. Hmm. Kita bahas spek mesin samping Spek ini mesin. nih. Gue mau bahas dari kelistrikan dan pengapiannya Mas. Pengapian, kelistrikan, pengapian sebenarnya nggak ada yang spesial karena standar semua. Kiprok standar. Kiprok semua standar, CD standar, magnet standar, semua standar. CD standar, Mas? CD standar. Masih ngangkat buat. Masih, karena ya Mio basicnya udah gede sih limiternya, jadi nggak Iya. perlu dianeh-anehin banget. Karena dan kedua motor ini masih gue pakai harian gitu kan. Jadi nggak mau takut ribet-ribet ya. kenapa-napa di jalan atau apa, jadi mendingan mempertahankan orisinalnya aja. Dan mekanik gue juga menyarankan seperti itu. CD standar aja. Malah kemarin dia suruh bilang sama gue, kalau lo mau upgrade pengapian ya udah lo beli aja ntar coil YZ gitu. Tapi kalau ada aja, tapi kalau mau pakai standar juga nggak apa-apa masih. Oh standar. gitu. Nah untuk berarti kelistrikan juga masih AC berarti Mas? Asli, masih asli. Cuman DC-nya tuh di lampu doang. Oke, jadi nggak dirubah kiprok ke NMAX Old gitu Oh, nggak gitu? ada, nggak dirubah. Berarti masih standar ya? Standar. Oke, kita langsung bahas aja nih ke bagian karena ini karbu, kita bahas karburator. Karburator, oke. Kalau karburator gua pakai itu P28 original NSR. Gua remer tapi ke 33 ukurannya. P28 NSR, ukuran 28 di remer ke 33. 33. Berarti di lem-lem Mas? Di lem, ada lem portingannya tuh. Jadi ada sok-sokannya juga masih ada gitu-gitu. Oke, PJMJ berapa Mas kalau boleh tahu? PJMJ-nya sejujurnya gua nggak inget. Karena itu yang nyeting si Fung. Ya, jadi settingan bengkel pokoknya, ya? kalau nggak salah tuh di atas 140-an sama di atas 50-an deh. Lumayan. Lumayan boros, ini motor boros kok. Gua harus bawa ke ini motor boros. Oke, performanya gimana Mas lo pakai P28 di remer ke 33 ini? Kalau gue tuh lebih suka karakter PE karena atasnya tajam ya, maksudnya lebih ke ngerucut, jadi tuh bener-bener fokusnya ke atas Iya. gitu. Kalau PWK itu gue pernah pakai, ya bawahnya sih ke tengah galak banget, cuman menurut gue atasnya ya Atasnya udah agak gitu. Itu menurut pribadi gue, tapi gue punya persepsi yang berbeda sama Fung lebih suka PWK sebenarnya, karena dia merasa ya dia atasnya masih bisa tajam, cuman kalau gue yang rasain, ya gue sih lebih seneng PE. Berarti karakternya. preferensi Mas Hadi ini lebih seneng karakter karbu PE? Ya smooth ya sih, lebih smooth sih motornya, Iya, lebih smooth iya. aja. Kalau PWK tuh galak kan, bawahnya tuh gua ada Lebih raw ya? lebih raw nyetirnya. Cuman kalau PE tuh lebih ke smoothnya karena gue pakai harian soalnya. Ya, balik lagi ke selera masing-masing. Iya, betul sekali. Ada yang suka pakai PWK yang galak, karakternya, ada yang PE. PE yang smooth gitu. Iya. Dan PE tuh bisa dibilang lebih irit sih dari PWK. Benar. Karena pengabutannya lebih halus kalau Ya, PE. betul. Nggak terlalu ngocor, apalagi kalau yang PWK sekarang itu kan ada apa tuh istilahnya tuh? Power jet. Power jet. Itu kan berarti bensin deres lagi Iya. kan. Skep makin gede berarti bensinnya makin banyak. Semburannya di atasnya makin deres Iya. lagi gitu. Jadi itulah alasan kenapa Mas Hadi ini masih memilih PE. Betul. Dan karbu original biar settingnya gampang ya. Mas? Ya, settingnya gampang, nyarinya juga nggak susah. Betul. Manifoldnya Mas? Manifoldnya sih, kalau manifold ini intake itu customannya si Fung sih, agak sedikit naik sedikit. Agak sedikit naik aja ya? Semi down drive lah ngomongnya. Cuman kalau sebenarnya nggak anak-anak- down drive banget. Kalau anak-anak injeksi down drive lah ya. Ya, ngomongnya down drive. Oke, kita lanjut ke bagian yang kalau bisa dibilang spesial lah di mesin, Ya, yaitu jantungnya. head. Head itu kita custom ukuran klepnya 3429. 3429. Ya, 3429. Terus settingannya itu pakai Albrons. Per klepnya tuh gue lupa mereknya apa, tapi double tuh kalau nggak salah deh. Berkeras Jadi, Mas? biar floatingnya ini Iya, aja sih. biar nggak nggak- floating biar- kalau biar misalnya nggak gampang RPM floating, tinggi. ya. Soalnya gue sebelumnya kan sempat punya pengalaman pakai brand Tit itulah. Itu putus mulu pakai itu. Terus nggak tahu nih pakai punya apa si Fung, dia pakai ini coba dulu yuk, biar kali awet istilahnya, ya udah. Ya, Obat. ke situ. Oke, berarti mesin sebelumnya itu berarti jebol karena putus ya Mas, kalau nggak salah. Klepnya. Sebenarnya salah satunya mungkin itu, cuman utamanya waktu itu gue nggak sengaja ganti knalpot, iseng nyoba-nyoba, knalpotnya kekecilan. nahan jadinya. Iya, makanya gue sempet diompelin sama Fung, lo kalau udah enak nggak usah gonta-ganti knalpot, dia bilang udah itu aja kalau udah mau settingannya, soalnya setiap knalpot tuh beda-beda ukurannya. Karakternya Jadi, juga beda-beda. Karakternya juga beda, itu yang bikin ribet tuh nanti nyeting angka lagi, nyeting fuir lagi dan sebagainya lah. Tuh, jadi pembelajaran juga tuh buat kalian yang mungkin mesinnya udah borapan dan settingan udah ketemu. Kalau bisa konsultasi dulu ya Mas. Iya, sama ke mekaniknya. Jadi jangan asal-asal gonta-ganti knalpot atau apa yang mau Iya. diganti. Jadi kayak gitu tuh pengalaman. Soalnya tuh pas jebol nggak dipakai ngebut, lagi bawa santai. Oh iya. Cek tiba-tiba begitu. Pas dibongkar berantakan dalamnya. Oh, berarti gue kira lagi pakai ngebut gitu, Nggak dipakai tiba-tiba. ngebut, justru lagi bener-bener santai. Gitu mau dipakai beli sesuatu lah ke toko gitu. Tiba-tiba lagi idle ya, mungkin ya sekitar lari 40-50 lah. Tiba-tiba bunyi ker gitu. Berantakan ternyata mesinnya. Gue pikir cuman karbu copot atau per klepnya patah lagi lah ya. Cuma pas dibuka headnya, waduh. Itu setelah pemakaian mesin itu 2 tahun gue pakai. Awet ya berarti? Awet, mesin awet. Berarti selama 2 tahun nggak pernah turun mesin sama sekali Nggak tuh? pernah turun mesin. Cuman pengecekan aja berkala. Contoh misalnya kayak
ya ganti pair klep itu doang kan. Itu kan juga nggak sampai turun semua kan cuma buka head doang. Iya. Terus kayak ganti boss klep, ganti apa? Seal klep Seal gitu, klep. gitu aja wajar. Cuman nggak pernah sampai bongkar pecah semuanya gitu. Alhamdulillahnya. Berarti sudah terbukti bengkel Kung Speed. Ya, bisa Awet. dibilang awet, bisa dibilang gitu. Nah, gue bahas lebih dalam lagi nih Mas, lebih detail lagi nih Mas. Untuk klepnya pakai merek apa dan bahannya apa nih? Ini sejujurnya klepnya itu kemarin pakai BRT Carbon kalau nggak salah. BRT Carbon. BRT Carbon. Sebenarnya sih BRT Carbon itu bagus performa, cuman karena dia bahannya karbon ya, jadi suka gampang kekikis aja sih sebenarnya. Oh, lebih apa ya? Lebih lembek aja kali ya? Lebih lembek. Jadi kayak misalnya takutnya ngancing atau apa. Makanya kemarin tuh si Fungfung sempat bilang, ini sebenarnya harusnya nggak usah gue kasih BRT, cuman adanya ini kemarin, ya udah nggak apa-apa lah, nanti kalau misalnya emang harus rusak ya kita ganti aja nanti. Oke. Karena ini kan juga yang ini spek baru, masih Riset juga ya? tahap R&D juga. Gue gimana caranya mesin ini bisa tetap awet dipakai harian gitu loh. Oke. Lanjut ke noken AC nih Mas. Nah, Ini noken as standar yang lu ubah atau beli aftermarket terus diubah lagi atau gimana? kalau di Fungfung di Kung Speed itu biasanya bikin Mas. Jadi dari standar dilas lagi terus nyari derajatnya lagi gitu. Jadi kemarin tuh ketemu 10,5 apa berapa gitu. Oke. Tinggi kok. Ini Liftnya tinggi ya? masuk tinggi liftnya. Agak galak makanya. Berarti risitan dari Kung Speed ya? Ya dari Kung Speed. Berarti ini otomatis kalau misalnya head kayak gini udah deporting dong, udah Ya jelas. sudah diporting. Ubah sudut berarti juga iya Mas ya? Harusnya sudah ubah sudut juga. Oke, kita lanjut ke bagian boring sama sehernya nih Mas. Nah. Pakai ukuran berapa dan sehernya menggunakan merek apa? Ini yang spesial nih. Boringnya sih boring diesel lah ngomongnya, kita ngomong. Oh iya, Awet. tahu. Terus tapi kalau sernya kita cuma pakai NPP. NPP? Ukurannya diameternya 66. Pas Awet pakai itu gini. yang sebelumnya juga yang 2 tahun NPP. Oh iya. Jarang Fungfung tuh pakai Yang mahal-mahal gitu. Ya kalau request customer ya beda ya. Bisa. Gue mau pakai Moto One misalnya contoh, gue mau pakai piston LHK atau apa. Cuman kalau ini basically ya serba murah sih sebenarnya isinya, maksudnya yang mahal ilmunya dia. Betul. Nah, itu yang mahal ilmunya dia, bisa Betul. sampai ketemu spek Risetan kayak segitunya gini. lah segala macam. Yang penting kalau gue tuh kencang itu bisa dibikin lah. Cuman yang penting awet. Awetnya yang- dengan power yang segitu terus bisa dibikin awet, itu menurut gue outstanding sih. Betul. Berarti ini boringnya pakai boring diesel yang lu bilang berarti kuat sama Sehernya NPP. sehernya Tapi memang NPP. NPP tuh awet loh. Iya. Gue harus akuin NPP tuh harganya murah. Ya kan berapa sih harganya, 150 ribuan Iya. kan ya? Cuman awet sehernya. Terbukti Selama ya. dengan catatan kita ngerayainnya bener. Mm-mm. Gitu, matengin sehernya sama boringnya, itu sih sebenarnya lebih ke situ. Sama Sama- rajin ganti oli. Betul, tuh. Nih satu kuncinya. Kalau mau awet, rajin ganti oli. Udah itu Betul. aja. Nah, ini kasih saran juga nih Mas ke buat penonton. Hmm. Lu ganti oli itu biasanya per kilometer atau per sebulan sekali, Mas? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, jadi kalian yang mau speknya kayak Mas Hadi nih, Nah, siapin uang seminggu sekali buat ganti oli. Ya, Nah, kalau boleh ganti tahu oli. oli pakai apa, Mas? gua pakai Yako, kalau nggak Yako Atnok namanya. Apa tuh, Mas? Gue baru denger, Mas. Yako tuh oli Arab kalau nggak salah deh. Oh, iya? Sama Atnok tuh oli Arab. SAE-nya tuh kalau nggak salah berapa ya? Agak sedikit kental sih. Itu harganya satu botolnya sekitar 130.000, 125.000. Nah, tuh kalian yang mau pakai oli yang mirip mereknya dengan Mas Hadi dan jangka waktu ganti oli per seminggu itu, nah itulah dihitung Ya. aja budgetnya. Ya karena kan ini gue pakai tiap hari ya, jadi motor muter terus kan. Kecuali misalnya kayak lagi nggak gue pakai, ya gue bisa 2 minggu sekali ganti Ya. olinya gitu. Cuman kalau lagi gue pakai tiap hari ya mau nggak mau gue seminggu Sekali ya. harus gue ganti olinya. Berarti emang harus rajin-rajin aja ganti Ya. oli nih kalau misalnya mesinnya udah borapan dan speknya gue bisa bilang ekstrim nih, Ya, ya kan? Kita lanjut ke bagian kerkas nih, Mas. Ya. Karena setahu gue Kung Speed itu biasanya buat mesin tuh square. ya rata-rata square sih. Kalau ini nih kerkas sama 66 juga ukuran. 66. Nah, Berarti kalau di total itu cc-nya 25. 225 cc. Ya, 225 cc. Nah, ini kerkasnya yang diubah tuh apa ya, Mas? Dari stangnya kah diubah atau dibandul, geser Stangnya torsi? diganti, geser torsi, bandul juga. Cuman gue lupa nih pakai stang apa. Yang penting yang jelas tuh Fungfung maunya tetap selembaran, jadi nggak pakai packing. Oh, jadi nggak pakai packing nih? Nggak, jadi kayak bentuk standar aja. Oke, kalau misalnya di liaran masuknya kelas apa nih, Mas? Gue 66 juga free? nggak tahu. 66 free. Nah, mungkin bisa dibilang 66 free kali ya. Iya. Cuman tapi gue nggak tahu sih kelasnya apa. Cuman dia bangunnya sesukanya dia aja. Gue sih nurut aja sama dia. Soalnya percaya sih dia mau ngasih spek apa. Yang mesin satu lagi nih yang itu tuh kemarin gue bikin 6966. 6966. Nah, stroke-nya 69, sernya 66. Oh, gue kira saya 69. Coba lebih baik Overstroke. sih daripada overbore kalau menurut Oh, gue gitu. sih. Cuman lebih enaknya lagi mau awet ya square. Square. Nah, Oke. Kita lanjut ke bagian yang paling mungkin
Sebelum kita lanjut ke bagian paling banyak orang tanya nih, gue mau nanya ininya mas, kompresi ya mas? Kompresi kecil kok nih, 12,5. 12,5. Berarti pemakaian bensinnya Pertamax turbo. Turbo mungkin. masih pakai turbo kok. Turbo, oke. Untuk masalah bahan bakar, penggunaan bahan bakar, mau dijawab nggak mas? Boleh dijawab, nggak apa-apa. Bensin gue sehari itu mungkin kalau dari Bekasi Jakarta muter ya, itu mungkin bisa habis 50 sampai 75 ribu. 50 sampai 75 ribu untuk Pertamax turbo. Pertamax turbo. Oke, itu ya kalian mau nanya-nanya ke Mas Hadi nih, yang mungkin udah DM berapa sih penggunaan bensinnya? Nah, ini udah jawab nih sekarang. Ya sekitar segitulah. Normalnya ya paling gocap lah, paling irit-iritnya gocap gitu. Nah, kita lanjut ke bagian paling baik. Mungkin orang sering tanyain nih mas, spek CVT lu apa sih ngap? Nih spek CVT sebenarnya nggak ada yang spesial juga. Kalau dari segi kita sekalian bahas sama rasionya ya. Betul. Rasio tuh gue pakai 15:38. Terus kalau dari kampas sama mangkok gandelia untuk saat ini itu tuh pakai KTC. Cuman gue lagi mau riset nih sama Matsu, sama Roka. Dia lagi bikin spesial buat Kiran. Makanya nanti gue belum sempet kesana, mau digarap lah Kiriannya untuk spek ini bisa buat pakai harian tapi enak gitu. Mau dipasangin. Tuh Matsu juga, si Matsu Garage ini punya produk sendiri kan, dan menurut gue udah nyobain juga durability produknya dia oke gitu, oke banget. Makanya kemarin gue berminat juga tuh pas dia nawarin, mau nggak cobain Kirian gue? Ya udah boleh. Gitu. Nah kalau kalian yang belum tahu Matsu Garage itu, kemarin motor pernah kita review ya, yaitu motor motor Mas Roka. Mio Karbon ungu tuh yang punya si Roka. Nah itu punya Mas Roka yang Mio-nya pakai 4 klep poso. Ada videonya tuh, bisa tonton tuh di channel kita juga. Kita lanjut ke puli depan nih mas, beserta roller-rollernya. Kalau roller sendiri nggak ada hitungan pasti mau pakai berapa gram, karena Fung itu sistemnya itu ngitung total mas, jadi nggak tahu juga gue exactly berapanya, ukuran berapa gramnya. Nah sedangkan kalau pulinya itu dia custom juga, gue nggak pernah dikasih tahu karena itu Fung bilang udah nih, ini dapur gue deh, pokoknya lu tahu enak, gue dari setan baru. Jadi kadang tuh dia kalau ke bengkel suka digantiin, ini gue di setan baru, cobain enak nggak, kurangnya di mana, ntar di report sama dia. Oh bawahnya kurang nih, enak dimulai tengah ke atas atau gaung dulu, bawahnya cepet, atasnya malah ngeloyor misalnya gitu. Jadi emang gue sama dia juga, gue pribadi nggak dikasih tahu sama dia ukurannya berapa. Berarti kalian mau nanya derajatnya berapa, rollernya pakai ukuran berapa-berapanya. Bahkan Mas Hadi aja yang punya motornya nggak tahu karena berapa. Itu risetan dari bengkel sendiri. Betul, risetan sendiri. Misalnya gue cuma ngomong kurang panjang nih, udah dibongkar nih, ganti puli ukuran, terus ngitung total ulang rollernya, cobain, oh udah kelar gitu. Oke, nah itu tuh kalian gak usah nanya-nanya lagi ke DM Mas Hadi, udah dijawab nih sekarang. Ya kan? Tadi belum dibahas nih mas, di belakang pernya pakai ukuran berapa? Standar. Per gede per kecil standar? Iya standar, inget gue. Lu kenapa masih mempertahankan standar Gak tahu, emang pas banget nih, gue suka standar, karakternya standar. Si Fungu juga nyarannya standar aja udah. Karena kalau standar kan bukan awal lebih cepet ya? Iya, bukan lebih cepet, lebih ngeloyor aja udah gitu. Nah itu tuh, pakai masih per standar. Fan belt ya mas? Fan belt standar. Fan belt standar juga. Original, dan wajib original. Karena lebih kuat? Beli dealer, ya lebih kuat, lebih awet. Betul. Banyak juga motor-motor yang udah borapan, kalau ditanyain fan beltnya pakai apa, pasti standar. Karena kuat. Nah ini gue mau nanya alasan juga nih mas. Kenapa rasionya lu ubah? Ini berarti Next Automata ya, dari 15 ya, dari 14 ke 15 ya? Iya betul. Kenapa lu pakai rasionya? Biar lebih panjang aja sih, jadi motor nggak habis tenaganya. Soalnya kan ini kan powernya lebih besar dari yang kemarin. Kalau kemarin itu kan gue pakai 1439 ya. Sekarang 1538. Berarti lebih berat. Iya lebih berat. Untuk harian masih oke mas? Masih oke sih, alhamdulillah. Ya lari-lari kalau idle gitu paling 40 gocap. 40 masih normal lah, masih dipakai santai. Masih enak ya? Oke. Ini udah dyno apa belum mas? Belum, ini rencana kita mau dyno setelah risetan kelar, terus setting lagi, bungkus kita mau dyno coba. Kira-kira menurut lu, powernya berapa yang dihasilkan mesin ini? Gua sih, bismillah ya, gue pengennya di atas 20 HP sih. Nah, targetnya di atas 20 HP. Keren tuh, targetnya lumayan besar nih, karena mesinnya juga bisa gue bilang ekstrim, dan ini nggak pakai oil cooler. Ya, nggak pakai oil cooler. Keunggulannya Fung tuh, gue sukanya dia tuh nggak mau ribet. Jadi satu, toh gue juga sebenarnya karena dia mungkin sudah tahu resepnya gimana caranya tuh, cuman pakai oil cooler dulu tuh oli nggak muncrat nggak apa. Ini selama gue pakai sih alhamdulillah oli itu jarang berkurang sampai terkuras sampai kering gitu, nggak pernah. Memang ya itu kuncinya selang hawa aja sih. Sebenarnya rahasia kecil yang orang mungkin nggak notice. Sepelein ya mas ya? Jadi kan gue pakai tutup senter kiri itu pakai PTDR yang dimana lubangnya itu 2. Iya. Itu gede-gede. Jadi kalau bisa selangnya tuh 2 gede, panjanginnya ke rangka belakang sampai tengah 1. Jadi otomatis tuh pressure angin yang dari dalam mesinnya tuh semua bisa keluar dengan deliver bagus. Jadi nggak ngempet. Iya. Yang bikin oli naik itu sebenarnya kan karena selangnya kecil, terus cuma lubangnya cuma 1 atau 2, terus dia jadi nekannya terlalu pressure besar ke ya. atas, jadi naik ke atas olinya. Nah, sedangkan
Ini bisa dilihat juga kalau gue buka bodinya. Ini kan selangnya warna biru ya. Iya. Itu tuh selangnya berubah warna hitamnya cuma sampai sini doang. Jadi menandakan kalau oli itu cuma naik sampai segitu doang, habis itu turun lagi. Oh gitu mas. Gitu. Berarti nggak pernah sampai belakang ya? Nah, pernah sampai belakang. Oke, itu salah satu tips and trick dari Mas Hadi. Ya. Kalau misalnya mesin lu tuh mau awet dan juga nggak gampang jebol, bisa bilang ya. Kemarin juga yang 69 juga nggak nyampe naik ke belakang. Dan yang gue mes sih nggak pakai oil cooler Ya. di spek yang kayak gini. Masih normal ya. Sekarang balik lagi sih ke tangan sekolah apa enggak nyetirnya sebenarnya. Iya. Itu. Terus juga ini kuncinya satu buat mesin dingin. Cover mesin tuh harus tetap dipasang semua pengennya. Cover mesin. Yang di dalam itu kan ada cover plastik. Oh iya, yang membuat kipas. Nah, itu sebenarnya kalau dicopot Malah panas ya? panas. Ini karena dia memfokuskan udara itu masuk ke situ buat pendinginan blok. Nah, jadi memang apa yang harusnya terpasang di motor itu Iya, dipasang ada fungsinya ya mas Iya, ya? betul. Jadi terpasang aja mendingan. Betul. Nah, berarti kalian tuh yang nyopot-nyopot cover yang di blok tuh, ini mesin tuh sebenarnya bisa dibilang salah ya mas, karena bisa mungkin lo mikirnya adem karena anginnya bisa langsung dari depan. Tapi sebenarnya tuh fungsinya tuh kalau kata fungsi itu udara lu tuh fokus ke blok. Iya, Jadi karena udah pendinginan di bloknya lebih maksimal. dari kipas kan langsung ditiupinnya ke blok. Ya, betul sekali. Dari kipas tuh ditiupnya ke blok. Nah, itu tuh salah satu rahasia yang bukan rahasia apa ya? Ilmu yang kebanyakan orang sepelein ya mas ya. Selain Oke. Kita lanjut ke bahas ke pembuangan nih. Ya, Ini juga unik. Knalpotnya belum ada di mana-mana. Ya. Karena yang ngeriset itu bengkel knalpot mobil. Ya. Bisa jelasin nih mas knalpotnya? Jadi knalpot itu kita lagi riset untuk pertama kalinya tuh di motor Mio itu belum ada di pasaran juga. Kita lagi riset itu bikinannya ORD exhaust yang dimana ORD exhaust sendiri itu sudah berdiri di tahun 2000 sebenarnya. Emang udah di mobil itu udah namanya udah kemana-mana. The legend banget ya. Gue ngerasa terhormat juga sih, maksudnya seneng aja. Gue sama Pak Haji Odi tuh dipercayalah, yaudah lo riset knalpot. Itu kita pasarin buat motor. Dia dulu sempat sebenarnya udah pernah bikin buat motor tuh di era 2000-2010-an awal kayaknya. Tapi kan waktu itu sosmed belum terlalu Masih sepi lah ya. sepi lah gitu. Jadi dia bilang nggak laku nih buat motor. Tapi sekarang kan the power of sosmed kan. Betul. Sekarang lu bisa jualan di sosmed, kita bantu deliver informasi baik segala macam. Orang juga pasti paham, oh ternyata bagus. Nah, makanya kemarin pas gua sempet spill ini knalpot, banyak yang nanya. Rame DM tuh, bisa beli di mana mas, bisa custom di mana, kapan rilisnya segala macam. Makanya ini Pak Haji akhirnya persiapan, oh yaudah deh, oke kita gas, kita tahun ini kita coba bikin di motor, nanti kita riset apa aja, nanti kabarin, nanti kita R&D untuk dijual massal. Nah, oke. Berarti untuk sekarang ini masih tahap R&D. Dan kedepannya mungkin akan dijual pertama itu Mio dulu ya mas ya? Ya Mio, nanti mungkin ada Maxi Series, mungkin Maxi ada Series, Vario mungkin. Vario mungkin juga ada. Jadi nanti kita ada 3 tipe penjualan, nanti yang ukuran-ukuran untuk spek standar, terus spek bore up kayak gini, sama yang 3 itu special order, mereka mau custom bisa. Oke. Tuh, jadi kalian tungguin aja di IG-nya Forever Two Wheels Dan ORD Exhaust Exhaust. tuh kabar-kabarnya. Kita lanjut nih mas. Ini untuk spek knalpotnya ukuran berapa dan bahannya yang digunakan apa mas? Ini dari leheran sendiri itu gue pakai ukuran 35, 38 sampai 42, 45 gitu belakangnya tuh. Berarti agak gede. keluar dari head 35, 35, gede lagi ke 38. 38 baru ke 40, 42, 45 gitu. Oke. Itu kalau dari silencernya dalamnya kondoman sebenarnya mas, racing. Oh, dalamnya sebenarnya ada selinser Ada silencer lagi lagi. di dalam silencer. Oke. Jadi itu panjangnya sekitar berapa senti ya kemarin? 25 lah, sarangannya setengah. Cuman yang nggak bisa kita spill itu ukuran lubang-lubangnya itu aja sih. Ya, itu karena balik lagi rahasia dapurnya. Karena masih riset juga ya mas ya. Riset, betul. Dan suaranya juga sopan banget, bisa gue bilang sangat sopan. Dengan spek yang kayak gini, dengan knalpotnya kayak gini. Walaupun ditarik agak teriak, cuman masih terbilang nggak bacot knalpot racing banget sih. Iya. Dan untuk bahan yang digunakan apa nih mas? Ini gue pakai titanium GR5 high grade yang spesial. Jadi nanti mungkin kita pasarkannya warnanya nggak diwarnain mas, raw aja. Jadi warna itu titanium ya? Warna itu nanti tergantung Panas mesin. Jadi dia bisa berubah-berubah. Nanti ke ungu, ke biru. Kadang nanti kalau misalnya ada hijau-hijaunya sedikit gitu. Jadi yang dibakar gitu. ya, jadi ini hasil warna yang di knalpot ini bukan hasil torch ya mas ya? Bukan hasil torch, tapi hasil panas mesin yang sendiri. Hasil alami dari warna titanium itu sendiri karena Ya. panas mesinnya. Lebih seneng kayak gitu sih. Alhamdulillah kemarin kita pas nge-spill itu deliver, orang-orang lebih suka kayak gitu. Iya. Berarti besok kita nggak perlu spill, nggak usah nge-torch, jadi biarin aja nanti panas. Lebih natural aja mungkin ya mas ya? Betul. Oke. Katanya bakal dijual dengan titanium yang masih raw ya mas ya, warnanya. Raw, betul. Jadi kalian
tinggal pasang aja, tuh warnanya muncul Nanti sendiri. warnanya berubah sendiri kok. Nah, jadi nggak perlu takut. Oh kok warnanya polos nih mas, nggak dia, entar nanti berubah. Iya, dan itu Kan lebih bagus, lebih natural sih. udah dipastikan kalau misalnya titanium asli bakal berubah ya mas kena Ya, panas. nanti bakal berubah-berubah. Oke, kita lanjutin ke masih bahas knalpot nih mas. Ini kan masih riset ya. Berarti kira-kira akan keluar berapa tipe nih mas untuk Mio aja nih? Buat Mio aja sih nanti mungkin ada yang buat standaran kayak spek-spek standar sampai 150 cc. Terus nanti ada yang spek 200 up, ada yang special order kalau mereka mau order. Biasanya kan yang buat spek balap itu kan Yeah. mereka punya ukuran sendiri ataupun nanti bisa juga. Dan itu harus kondoman nggak sih mas? Apa bisa bobok aja? Bobok bisa, kondoman bisa, nanti mungkin ada silencer juga racing bisa. Oke, berarti penyesuaian Kedepannya sih aja ya? ngarahnya ke sana. Cuma nanti kita perlahan lah, bertahap. Nah untuk kira-kiranya nih mas, misalkan ini knalpot akan dijual, harganya kira-kira akan bersaing nggak nih mas? Insya Allah bersaing. Cuman kita belum bisa spill karena belum ada hitungan yang pasti dari Pak Haji juga masih R&D juga kan dari masalah kita mau nonton yang penting kita coba untuk bikin harganya tuh ramah kantong. Oke. Nah, kalian tungguin aja jadi di ORDX House sama Forever Two Wheels tuh untuk pengumuman knalpotnya nih. Enggak cuma ada titanium, stainless juga ada kok. Jadi kalau misalnya gitu. masih on budget juga mereka mau tetap pakai stainless bisa, kita ada. Oh bisa ya mas? Jadi nggak harus Jadi nggak harus titanium ya? Betul. Oke, tuh enak banget kan? Ada produk knalpot lagi nih, apalagi dari brandnya ini udah melegenda lah bisa dibilang dari tahun 2000. Dari tahun 2000 kan dia dari tahun 2000 kan. Dan suka ngerjain mobil-mobil balap tuh kalian misalnya tahu mobil-mobil balap banyak yang pakai WRDX House. Oke, dengerin dulu nih knalpot ini. Oke, kita semua udah bahas nih dari bagian kelistrikan, pengapian, karbu, head, daleman head, boring, seher, keras, CVT semua dari depan dan belakang sampai rasio udah dibahas semua. Jadi ini pertama kali gue spill semua isian mesinnya. Pertama kali mas? Pertama kali. Jadi ini spek aslinya Maison, nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak ada yang dilebih-lebihin, semua pure. Gue juga nggak bohong, nggak tutupin. Silahkan, kalau nggak percaya silahkan dibongkar sendiri. Silakan nge-scrut, tapi bayar mekaniknya. Tapi bayar, mekaniknya kasihan kan dibongkarin. Nih jadi nggak ada tipu-tipu tuh kayak drama-drama kayak waktu itu tuh yang di sono tuh negeri jauh tuh. 30 ya. 30,8. udah clear. Ya, udah clear. Oke, itu yang udah bisa kita bahas untuk sektor mesin. Gua akan balikin lagi ke yoga. Oke mas, nih kita sudah di penghujung acara. Siap. Cuman seperti biasa di permen itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang Segmen Q&A ya. Q&A sedikit Q&A Ya. lah yang harus ditanyakan pendapat dari narasumbernya gitu. Nah, yang pertama nih mas, menurut lu motor yang proper itu seperti apa sih mas? Proper menurut gua. Gue punya definisi sendiri, mungkin kadang tuh bersimpangan sama orang sih. Gua nggak tahu juga ya. Ini maaf apa-apa. kalau gua salah. Ini sudut pandang gua. Proper itu adalah memodifikasi kendaraan apapun, baik mobil atau motor. Dengan apa ya? Masih memaksimalkan fungsinya dan masih pada porsinya. Setuju banget. Ini Pada kasih porsinya. jawaban. Contoh seperti ini misalnya. Lo mau upgrade kaliper tapi secara apa namanya? Maksimal tapi ya nggak berlebihan lah. Misalnya contoh nih menurut gue di mata gue ya, lu Mio pakai Brembo 4 piston itu berlebihan menurut gue. Iya. Yang Brembo gede iya, ya, iya. gede gitu segala macam. Maksudnya Mungkin bentuknya kan kayak gede banget ya. GT4 gitu ya. Nggak usah Brembo 4 piston deh. Misalnya contoh lu pakai Asia Afrika Twin kan gede tuh 4 piston gede banget gitu. Jadi kelihatannya kebek aja sih menurut gue. Ya lu mau arah kemana? Kecuali memang motor lu difokuskan untuk kontes. Ya wajar lu mau beli barang semahal apapun. Contoh waktu ada yang pernah ini bangun Nuvo disc brake-nya disc brake karbonnya MotoGP. Iya itu. Walaupun motor itu kalau direm nggak bakal nyala rem ya. Kalau di MotoGP pasti nyala kan panas kan ya. Cuman motor itu mau sekencang apapun direm nggak bakal nyala. Kali ini disc brake-nya. Jadi ya disesuaikan dengan Disesuaikan pada maksimalnya aja. Jadi misal contoh master rem di-upgrade, ya upgrade secukupnya, kaliper apa segala macam gitu-gitu kan. Jadi ya itu definisi gue. Ya kalau misalnya contoh nih kayak di mobil kan banyak tuh mobil proper, oke. Mereka walaupun bikin sependek itu, di radius lah dipendekin apa segala macam. Tapi mereka masih bisa bawa mobil itu jarak jauh. Betul. Contoh anak-anak made in Jogja itu yang gue salut. Itu Mereka gokil mobilnya tuh gila-gila, lo tahu gila, sendiri kan. apalagi zaman Mereka dulu belum ada tol. belum ada tol. Mereka bawa mobil itu dari Jogja ke Jakarta tanpa ada masalah. Proper, aman, kuat. Walaupun memang di tengah ada yang rusak, dibenerin. Tapi mereka bisa membuktikan mobil itu bisa sampai Jakarta di bawah jalan, bukan towing ya. Iya, di bawah jalan. Itu definisi proper menurut gua.
ya sesuai dengan hakikatnya kendaraannya. Iya, di bawah jalan masih bisa dipakai harian, Masih apa segala macam. Itu menurut gua proper. Kalau enak ya relatif ya. Ya menurut kalau lo. enak ya itu balik lagi ke masing-masing sih sebenarnya. Iya, Enak, pokoknya nggak kayak taunya masih lurus, nggak Ya, makan ban. Ya, gitu. betul. Itu tuh, pokoknya yang penting mobil itu dimodifikasi pada porsinya dan masih bisa digunakan dengan nyaman Karena dan enak. barang mahal itu belum tentu motor lu menjadi proper ya Mas, tadi yang lo Betul, bilang ya, betul. kayak terlalu overkill lah gitu, Ya, overkill. apalagi buat Gini harian. Mas, definisinya adalah motor mahal itu banyak. Tapi belum tentu motor itu terkonsep. Di quotes ya. Enggak, jangan di-quote, gue nggak enak kan, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau mau ini silakan. Itu menurut gue, jadi terserah kalau mau adu argumen silakan sama Nanti gue. ada yang motong di TikTok nih. Iya, iya. Jadi terserah aja nih, pokoknya menurut kalian, menurut pribadi gue motor mahal itu banyak banget motor mahal. Cuman yang terkonsep Terkonsep bisa dan dihitung detail lah. itu bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari mungkin gitu. Oke, itu definisi proper menurut Mas Hadi, Ya. yang dimana setiap orang berbeda-beda. Ya Mas, beda-beda, itu pandangan gue sih. Jadi kalau misalnya lo menganggap statement gue salah ya itu urusan lo, karena ini pendapat gue aja, Oke, sudut pandang gue. next Mas, pertanyaan selanjutnya. Ini masih berkesinambungan sih sama pertanyaan pertama. Menurut lo penggunaan parts original baik aftermarket ataupun OM itu penting nggak sih? Penting gak penting itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Gimana tuh, Mas? Budget sih sebenarnya. Budget. Kalau gue saranin daripada lu punya budget, misalnya contoh gue mau upgrade kaliper. Hmm. Contoh nih, misalnya contoh Formula misalnya. Karena ini kan originalnya harganya cukup menguras Ya. kocek lah ya. Lumayan lah. Terus lo mikir, gue beli yang Thailand aja deh, harganya lebih murah jauh, misalnya gitu. Tapi gue sudah membuktikan ternyata barang itu tuh nggak awet, bocor, apa segala macam. Daripada itu harga itu bisa lo beliin kaliper standarnya motor apa. Contoh misalnya punya NMAX, Master M-nya gue, NMAX kan kesannya gede, Iya, bisa ditaruh di sini lagi, masuk ya Mas ya? masih masuk. Udah upgrade-nya begitu, yang penting kan performanya, Betul. gitu. Jadi lo boleh pakai barang kopian, cuman lu lihat dulu produknya. Rata-rata sih memang yang Thailand sekarang itu udah bagus-bagus sih menurut gua. Jadi masih bisa dipakai awet lah walaupun itu kopian, tapi harganya masih oke. Jadi balik lagi ke sudut pandang masing-masing kita sih. OEM apa enggak, mau original atau enggak, itu balik lagi ke budget. Balik lagi ke urusan waktu. Budget. Nah, jadi gua nggak pernah mempermasalahkan lo pakai barang KW, Ngejudge, iya. ngejudge. Gua nggak mau ngejudge karena gua pernah ada di posisi itu, dan gue cerita pribadi ini yang pengalaman gue sakit hati. Gue dulu pernah masuk grup lah ceritanya. Ada lah, gue nggak bisa sebutin grupnya. Itu tuh gue waktu itu masih pakai motor Mio ini, gue pakai Brembo 2 piston KW. Udah ini motornya Mas. Oh, motor udah ini masih awal-awal, masih ngeraba. Jadi gue beli 2 piston yang Thailand sama Master M gitu. Gue kirim foto lah, apa namanya, absen gitu-gitu. Ih, apa gimana sih kalau Thailand kopi itu ada yang nyelutuk gini. Ih, pakai Brembo apa jangan KW lah, yang ori lah. Itu di grup itu ada satu komen itu tuh orang baru pulang, terus dia bilang jangan KW lah. Kalau terus gue timpangin gini, kalau saya sih masih ini sih tergantung sudut pandang ya Mas, saya jawab gitu. Karena ya nggak semua orang budgetnya kayak Mas atau yang bisa bilang, kalau gue sih malu pakai KW. Dari situ, oh lo lihat nih, gue bikin motor lo jauh lebih gede, dan gue bisa membuktikan. Langsung jebret. Maaf nih ya, Italia itu nggak cuma Brembo, Banyak banget. banyak mereknya. brand-brandnya. Jadi jangan terpaku sama Brembo doang. Banyak kok yang ya ini aja deh contoh. Ini harganya lebih mahal dari 4 piston, dari 2 piston kok. Cuman orang nggak banyak tahu aja. Tuh. Gitu aja maksudnya. Jadi kalau misalnya lo mau Jadi mahal bukan identik dengan Brembo ya? jadi Italia itu nggak identik dengan Brembo aja. Kok banyak kok, ada Formula, AP Racing. Ada racing yang Iya. harganya juga Tuh banyak yang harganya bahkan melebihi Brembo kan. melebihi kaliper mobil Betul. Itu AP Racing motor aja mirip sama kaliper mobilnya aslinya. harganya. Makanya jadi maksud gue tuh ya nggak usah ini banget lah. Baik gitu lagi loh. ke perspektif orang masing-masing. Perspektif. Jadi jangan ngejudge orang tuh dari barang KW-nya. Sekarang gue lebih respect orang contoh pakai barang kopian tapi dia bisa ngonsepin, itu menurut gue keren. Ya bener kata Riza Adi kan selalu bikin murah tapi wah. Gue suka sama konsep itu sebenarnya. Mungkin banyak yang setuju juga sama Mas Hadi karena Iya. semua orang bisa mencapai titik Betul. beli Nah, barang-barang itu jadi semua tuh pasti berproses. Jadi nggak semua orang tuh juga bisa punya kapabilitas seperti kita yang bisa beli barang mungkin yang harga segini. Cuman maksud gue lo jangan pernah ngejudge orang pakai barang KW apa segala macam. Nggak, maksudnya karena lo nggak tahu situasi orang itu seperti apa. Jadi kita kalau bisa support. Jadi kalau bujuk kita bisa kasih referensi yang bagus, yang murah. Ya substitusinya lah ya. daripada lo ngejudge mending lo kasih referensi. Mas mendingan ganti ini nih. Ya harganya betul, sama nih, mending gitu harganya ya. sama nih dengan ini daripada Mas beli ini, mending ini Mas lebih better lah, apa Safety-nya lebih safety lebih ketahuan, dapat, gitu. durability Oke. lebih bagus, misalnya kayak gitu. Jangan lo ngejudge nih barangnya KW, aduh jangan deh. Saling Sampai hargai. orang itu akhirnya tuh nggak pernah komen di grup itu.
Akhirnya gue posting itu terakhir, Akhirnya gue hilang. pol-polan orangnya hilang. Apalagi sampai sekarang Mas Adi udah motornya berapa kali konser? Ya, jadi makin- gue di situ membuktikannya sih, gue panasnya karena itu. Awalnya tadi gue nggak mau bangun motor ini pol-polan, cuman ya udahlah waktu itu ada rezeki sedikit, ya udah gue coba bangun akhirnya, gitu. Nah, itu dari perspektif dari Mas Hadi tentang pemakaian barang original. OEM, nah, betul. OEM maupun aftermarket Ya, gitu. betul. Next, karena tadi kita bukan nggak mau nyebutin harga ya Mas ya. Iya. Cuman ya karena emang harga itu sedikit sensitif. Iya sensitif kalau harga nanti disangka kita goreng, Sombong. disangka sombong atau apa Nggak segala percaya, macam. Ya nggak sekian. cuman gua aja yang tahu sama tadi gue udah sempet cerita sama Mas Yosi dan Mas Tim, iya. Mas Yoga udah gue ceritain semua. Jadi tapi gue lebih memutuskan untuk tidak nge-spill harganya sih sebenarnya. Kalian bisa search sih beberapa partsnya ada di Tokopedia juga sih, beberapa ya. Ya beberapa. Itu mungkin Bisa sisanya jadi referensi lah. bisa kalian lihat di Nah, apa namanya speed shop lah. speed shop Saya ada tanya langsung ke beberapa. speed shop. Nah, Jadi Mas Hadi bukan mau ngegoreng gitu. Iya. Takutnya nanti sangkain ngegoreng. Iya. Tapi pertanyaan kita ganti Mas. nah, gimana? Buat yang baru mulai memodifikasi nih, kan lu sepak terjangnya udah lama nih dari mulai mobil, iya. balap, sampai sekarang motor. Iya. Tips memodifikasi untuk pemula tuh kayak gimana Mas? Sebenarnya kalian juga harus tahu sih budgetnya dulu dimulai dari berapa, Jadi dimulai terus dari arahnya mau kemana, betul. Kayak misalnya contoh ini gue ngomongin Mio karena pasar gue Mio ya. Ya, misalkan orang baru bangun Mio nih, gua nggak ngerti nih Mas gitu. Nah, kita tentuin dulu mesinnya bener apa enggak nih. Karena itu bagian kotor pertama. Kalau mesinnya sehat ya udah lu lanjut keluar dong. Oke. Beliin kayak contoh pemanis-pemanis baut stainless. Itu sebenarnya yang hal-hal kecil yang bisa lu cicil, yang lama-lama bisa kelihatan enak gitu loh. Misalnya, gue baru ada duit 200.000 nih, gue beli baut stainless bagian pengereman deh. Oke, bisa lu foto-foto tuh kan bersih gitu kan, ngeliatnya enak ya. Terus bodi kasar lu ganti-gantiin Oh, secukupnya. jadi bertahap lah Mas ya. bertahap. Jadi nggak langsung, nggak enak bangun motor langsung jadi Bosen. itu nggak enak. Bosen. Pasti cepet ganti lagi gitu. Terus apa ya? Mulai ngerapin bodi kasar, terus baut stainless. Itu sebenarnya hal pertama yang bikin Mas, walaupun pengerepan standar, tapi kalau kelihatan bersih, mengkilap gitu di foto, Ya, betul. enak Enak dilihat ya. Betul. Enak banget, sumpah. Karena setiap motor juga kendaraan ya, kalau berada di tangan yang tepat itu bakalan wah Ya, betul. Jadi ya orang punya duit banyak lah, tapi yang punya tes sedikit. belum tentu banyak juga kayak yang punya duit gitu. Betul banget. Nah tadi itu sedikit tips modifikasi dari Mas Hadi, yaitu kalau lo baru ngambil Mio ya terutama ya, perhatikan dulu mesin baru Karena mesin itu sisanya- bagian terkotor. Jadi kalau misal lu rapin luar dulu tapi mesin di belakang, ntar lu bongkar-bongkar, ada yang hilang, ada yang baret, ada yang apa gitu. Jadi mending kalau gue saranin sih utamain ya alokasiin dana alokasi ke mesin dulu. ke mesin. Sisanya ya lo cicil lah. cicil yang lain Karena lah. lebih berasa, bahkan rasa sayangnya timbul ya, Ya, dari itu betul Mas ya. sekali, betul. Gitu. Nah itu udah pertanyaan terakhir nih dari Permen nih Mas. Ya, Sekarang kita ke penutup Mas. Iya, iya. Ini udah di penghujung acara, mungkin buat yang mau nanya-nanya tentang Maison atau spek-spek detailnya lagi, bisa DM kemana Mas? ke Forever Tools aja langsung boleh. Forever tulis ya. Nah, Nanti Mas Hadi nggak galak kok. Nggak, insya Allah dibalas kok. Dibalas untuk atau buat nanya-nanya tentang motor lain juga masih Ya, bisa lo jawab ya betul. selagi lo bisa ada ilmunya untuk ngejawab Ya, Mas ya. betul sekali. Dan ada yang mau dipromosiin Mas? Ya, gue sih nggak promosiin, cuman ya ini referensi gue. Kalau kalian pengen ngecat atau garap mesinnya sih ya, kalau mesin gue udah pasti percaya dari dulu di Kung Speed sih. Kung Speed ya? Speed Racing itu Fung enak sih orangnya, maksudnya kita tukar pikirannya enak sih, kita mau apa dia bisa deliver dengan baik, bisa menjelaskan dengan baik, terus bisa tukar pikiran dengan baik. Nah kalau dari segi painter segala macem itu tetap sih the best ya, Merbabu sama Racer Project lah, Octavier lah yang megang, itu the best lah. Gue udah puas banget, gue pernah ngasukin customer ke dia juga, terus gue sendiri sekarang akhirnya ngecat di situ. Atau kalau yang mau ngecat di Merbabu bisa lewat lo Mas? Enggak, langsung aja lah. Langsung aja lah ya? Langsung aja, bisa kok. Itu udah ada Merbabu atau Racer Project. Search aja, Racer Merbabu Project Garage. 64 ya, Merbabu Garage atau Racer Project lah. Pokoknya Octavier lah yang ngecat. Octavier yang namanya orangnya ya? Octavier, Mas Fier tuh. Tuh karena dia duitnya Om Nana. Jadi gue percaya. Om Nana NS Custom. Ini NS Custom. Nah terus tadi yang ngomongin tentang CNC, itu bakal diupload di mana Mas? Nanti di story-nya Forever Tool juga Forever nanti. Tools ya? Itu nanti kolaborasi sama KKHT Engineering dari Surabaya gitu. Jadi stay tune-nya terus di IG-nya Mas Hadi. Terus udah segitu aja sih Mas dari kita Ya. Mas ya. Terima kasih nih udah ganggu waktu weekendnya. Ya, nggak apa-apa Mas, sama-sama. Waktu weekendnya harus istirahat nih, baru dari riding malam nih. Nggak juga, gua Pagi-pagi kita suruh kesini coba. Dan Emang sekarang capek. terik panas gini lah, nyanter. Nyanter. Makasih banyak nih udah sama Mas Hadi udah direpotin buat datang ke sini. Terus kalau kurang lebihnya nih mohon maaf nih Mas, Nggak apa-apa, Mas, permennya nggak apa-apa. Santai, sedikit santai. menyediakan. Nggak apa-apa. Ini seru, ini bagus loh. Permen media ini bagus menurut gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Mas Hadi ya. Siap.
Itu di Cinta Mobil TV. Follow juga IG-nya, nanti gue taruh di bawah seperti biasa. Dan juga jangan lupa juga untuk follow IG-nya kita di permen.media dan juga TikTok yang Bagio harusnya udah hidupin ya, di Proper Fitman. Dan juga jangan lupa subscribe karena banyak yang nonton tapi nggak ada yang subscribe. Betul sekali. Karena subscribe kalian itu sebenarnya sangat berarti buat kita ini loh yang sebagai YouTuber Ya, penghidupannya dari situ, Mas. Iya, betul. Bukan ini kita Bahkan berarti salah- lah pokoknya. Salah satu dari kita ada yang jadi budak korporat sekarang nih. Oh, iya. Karena penghasilan mulai menurun ya. Menurun. Iya, betul sekali. Jangan lupa juga buat share video ini mungkin buat referensi untuk yang bangun Mio. Smile Sporty, ya itu salah satu referensinya. Ya, betul. Terus ada terakhir Mas, pesan buat dunia modifikasi di Indonesia khususnya. Sekarang kita lagi bahas motor, khususnya motor Mas. Pesan-pesan lo gimana Mas? Jangan kebanyakan kecot. Nah, jangan banyak kecot. Kita nyari teman aja dah, Singkat, udah. padat, dan jelas. Jangan aduh, apa ya? Kalau Jangan gue lihat nih dipungkiri ya. lagi tidak kurang baik-baik saja karena masih banyak kecot-kecot gitu ya. Maksud gue, kita cari teman aja lah. Ya, Happy-happy aja. sama-sama Walaupun di jalan tidak bisa cari teman dipungkiri, maksudnya ngomong fun-fun aja, modifikasi atau apapun itu speeding. Tapi pasti mereka tetap ada gengsi, cuman taruhlah gengsi itu pada tempatnya lah. Betul, Pada betul. porsinya gitu loh. Jangan berlebihan. Kita main motor berteman aja lah. Berteman aja, berteman. Justru itu yang kita suruh berteman. Betul. Itu sedikit pesan dari Mas Hadi, jangan banyak kecot. Jadi sekian dulu dari Permainan Media, gua Yoga, dan Mas Hadi. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Bye.